Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Dan kita mulai dulu dari tema yang pertama, itu adalah Door to Personal Healing dan Happiness. Jadi ini pintu menuju pemulihan dan kebahagiaan. Terus aku melihat juga ini di tema reading kamu kemarin ya, mungkin yang kamu nonton sampai habis gitu, terus kamu melakukan banyak perubahan, kamu banyak mengevaluasi cara hidup kamu, cara berpikir kamu, cara kamu bersikap terhadap diri kamu, terus juga ini tuh membawa perubahan gitu secara energetic level gitu. Jadi secara energi kamu udah banyak berubah. Mungkin sebagian juga nggak nonton reading aku yang bagian itu, cuman udah banyak melakukan inner work, dan ini seperti pelan-pelan energinya berubah gitu ya. Jadi ini adalah pintu gitu untuk kamu benar-benar menemukan pemulihan dan kebahagiaan. Dan ada suatu momen yang tidak terduga, dalam artian ini sesuatu yang tidak terduga tapi positif sekitaran kamu nonton reading ini sangat signifikan, berhubungan dengan pekerjaan atau ada kondisi yang berubah gitu ke arah yang lebih baik. Lalu yang berikutnya, nah ini nih, mungkin sekitaran reading ini tuh kayak ada sebuah situasi yang kamu lagi pikirin banget, terus kamu bingung milih apa ya. Dengan kartu yang kedua, kayak di pre-shuffle kamu juga ada tema gitu, sesuatu hal yang kamu perlu evaluasi. Mungkin baru-baru ini, mungkin udah beberapa waktu, tapi ini suatu keputusan yang sulit gitu. Entah karena nggak enakan, entah karena sesuatu terasa familiar, terus bisa jadi juga ada pertimbangan-pertimbangan besar lainnya. Jadi memang ini sebuah hal yang kamu perlu aware banget gitu. Dan aku selalu bilang ya, ketika kamu bingung, kamu dengerin hati kamu gitu, karena selalu intuisi kita itu kompas kita, cuman kabur karena kita overthinking. Nah, ini sesuatu yang kamu perlu aware ya. Terus juga ini adalah tema keluarga, happiness gitu, kebahagiaan. Dan di pre-shuffle kamu tuh aku melihat kalau misalnya ada suatu situasi yang sulit kamu hadapin bersama keluarga kamu, kayak yang tadi aku bilang, energinya tuh berprogres ke arah yang lebih ringan, lebih baik, dan mungkin ada solusi, ada jalan keluar kalaupun ada problem di antara anggota keluarga. Kayak semua pihak tuh mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Juga untuk kamu yang misalnya selama ini udah ketemu seseorang, hubungannya itu berprogres ke tahapan yang lebih serius lagi ya. Terus nih kita lihat tema tarot kamu nih, kamu dapat 2, baru kamu sejauh ini yang dapat 2, dan temanya itu Page of Wands sama Page of Cups. Konfirmasinya adalah The World gitu. Halo, aku punya pengumuman singkat. Aku sekarang udah punya merchandise tema astrologi dan tema law of attraction. Untuk link produk ada di deskripsi ya. Oke, segitu aja dulu pengumuman singkatnya. Mari kita lanjut ke readingnya. Jadi completion, satu siklus selesai. Terus aku merasa kalau siklusnya tuh contoh gini ya. Ketika kamu udah selesai sekolah, terus kamu masukin dunia kerja itu, kamu excited. Nah, contohnya seperti ini, karena energi Page of Wands sama Page of Cups ini adalah sesuatu energi yang excited, optimis, semangat, ceria, kreatif, imajinatif gitu. Jadi mungkin ini pertama kamu belajar bahwa kekuatan pikiran kamu itu bisa manifest sesuatu hal, sesuatu yang kamu mau, hidup yang kamu mau, itu yang pertama. Terus fase baru yang berhubungan dengan energi kreativitas kamu, misalnya kamu contoh aja nih, kamu sekolah di sekolah seni, sekolah musik, dan ini masukin chapter baru gitu. Kamu ketemu orang-orang untuk berkolaborasi, kamu bisa misalnya karya kamu ditaruh di media sosial dan sambutannya baik. Bisa juga ini chapter baru yang tadi aku bilang berhubungan dengan pekerjaan ya. Dan ini baru bisa terlihat sekarang kalau selama ini ketutup gitu ya. Itu tadi karena butuh kamu melakukan banyak inner work gitu supaya energi kamu juga berubah. Jadi kamu juga mengundang sesuatu hal yang baru karena cocok sama energi kamu yang baru, seperti itu. Nah, ini adalah blessing kamu, judgment sama Nine of Cups gitu. Di pre-shuffle kamu tuh ada kayak tema gini, antara kontrak, antara komunikasi. Tadi 2 page itu juga berbicara komunikasi ya. Jadi kayak ada suatu pesan komunikasi yang bikin happy banget. Mungkin ya, tadi itu kayak pesan dari seseorang yang kamu tunggu dalam artian konteks hubungan romantis, atau tadi hubungan yang sudah kamu jalanin selama ini berlanjut ke tahapan berikutnya ya. Untuk kamu yang selama ini pacaran atau baru kenal seseorang, nah ini blessingnya buat kamu. Juga kayak banyak inner work yang kamu lakukan itu membawa transformasi untuk kamu semakin dekat versi diri kamu, versi hidup kamu yang kamu mau. Seperti itu ya, ini adalah blessing kamu. Terus kita bahas tantangannya adalah Hangman sama Star. Nah ini nih, karena Hangman itu kan berbicara perspektif, berbicara fleksibilitas, pengorbanan. Mungkin di momen ini, sekitaran momen ini kamu perlu fleksibel, perlu melihat dari perspektif lain. Karena tadi di awal aku bilangnya, ada sebuah situasi yang kamu perlu pikirin banget gitu, karena banyak pertimbangan-pertimbangan, dan ini memang waktunya sudah perlu dievaluasi gitu. Mungkin ada situasi tertentu yang udah memberatkan kamu, atau kamu lagi mengevaluasi pekerjaan kamu yang lama, ke depannya karir kamu mau seperti apa. Nah contohnya seperti itu ya.
Terus juga star itu berbicara energi harapan, energi pemulihan juga tadi aku bilang di awal ada tema tentang pemulihan, terus optimisme, terus tadi mengevaluasi, ini tema evaluasinya kuat banget untuk kamu benar-benar membuat sebuah keputusan yang benar. Kalau kamu misalnya ragu gitu yang tadi aku bilang, tanya hati kamu, kamu bawa ke dalam doa gitu ya, didoakan apapun yang kamu yakinin ya. Kalau nggak minta tuntunan semesta, tuntunan Tuhan gitu, kayak gue harus memilih apa yang terbaik gitu. Nah, terus yang jadi advice kamu sama di waktu yang akan datang, aku melihat tema gini ya, dengan energi King of Sword yang sangat kuat, ya. Ini di waktu yang akan datang ada King of Sword sama Eight of Sword. Nah, advice kamu ada King of Sword sama Page of Sword. Aku mendapatkan beberapa skenario. Yang pertama gini, kalau berbicara kompetensi, ya, dengan energi King of Sword ini, kalau misalnya kamu udah berkecimpung dalam suatu bidang, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis atau kompetensi lain gitu. Terus kamu merasa di titik gue udah yang paling tahu, gue udah paling berpengalaman. Nah, itu bisa jadi semacam kacamata kuda buat kamu untuk kamu bisa sebenarnya kamu masih bisa berekspansi gitu. Cuman karena kamu tadi punya apa ya, punya mindset seperti gue udah berapa tahun, gue udah lama, gue udah sangat kompeten, dan itu bisa menghentikan jalan kamu untuk bertumbuh gitu. Aku selalu bilang ya, selama kita masih nafas itu kita masih selalu punya kesempatan untuk belajar, atau bisa jadi sebaliknya gitu, kamu terhubung sama orang-orang yang seperti itu, kayak arogan gitu, merasa gue paling kompeten, gue udah paling lama di bidang ini, jadi dia menutup jalan untuk orang-orang kayak mendapat masukan dari orang lain, untuk berkolaborasi sama orang lain. Nah, ini sebuah tema yang kamu perlu aware ya. Lalu yang berikutnya kayak mungkin ada perbedaan usia yang signifikan dalam situasi yang mungkin kamu temuin, antara itu konteksnya pekerjaan, konteksnya bisnis. Jadi hal itu signifikan ya dalam komunikasi itu, dalam kamu dealing dalam situasi ini. Lalu yang berikutnya dengan energi sword yang sangat kuat. Energi sword itu kan energi pemikiran ya. Dan bisa jadi juga karena kamu energi air, itu mungkin ini sebuah pesan gitu untuk kamu belajar dari energi sword gitu, untuk bisa menavigasi emosi kamu dengan baik, untuk bisa kayak ketika ada situasi yang mungkin triggering untuk emosi kamu atau memancing emosi kamu, untuk kamu berhenti sejenak, tunggu dulu, tarik nafas gitu, dan gak membiarkan kamu misalnya mengambil keputusan atau melakukan tindakan-tindakan yang mungkin terbawa emosi, tapi nanti ketika kamu udah tenang, kamu jadi mikir, kayaknya gue berlebihan deh waktu itu, kayaknya gue reaktif banget deh waktu itu, kayaknya gue meledak-ledak banget deh waktu itu. Jadi kayak mungkin aku pernah bilang ya, kayak di momen tertentu di mana emosi kita keluar, kita mungkin melakukan hal-hal ketika emosi itu udah tenang, kita sesalin nantinya. Jadi ini sebuah pesan gitu untuk benar-benar menavigasi emosi kamu dengan baik ya. Sama gitu sebaliknya, ketika kita seneng banget pun bisa jadi di momen seperti itu juga kita bisa melakukan hal-hal yang ketika kita level senengnya udah pelan-pelan turun, nah itu juga bisa kita ada kemungkinan untuk melakukan hal yang kita bisa sesali nantinya. Jadi ini sebuah pesan, karena energi energi udara itu, energi sword itu kayak Libra, Gemini, Aquarius itu mereka apa ya, mungkin punya cara yang berbeda untuk menavigasi emosi mereka, tapi itu juga sebuah keuntungan buat mereka untuk nggak baperan, untuk nggak apa ya, di momen-momen krusial mereka nggak mengambil tindakan gegabah gitu karena terbawa emosi. Nah, itu salah satu kelebihannya mereka sebagai elemen udara, dan mungkin kamu perlu belajar gitu ya. Atau bisa jadi kayak tadi, skenarionya dibalik gitu, kamu mungkin terhubung sama orang-orang yang antara mereka nggak punya emosi, antara mereka arogan, atau kayak apa ya, semacam dingin gitu, dingin, kamu nggak tahu gitu, ini orang sebenarnya maunya apa, perasaannya apa, ini orang suka atau enggak, kayak hal-hal semacam itu yang bikin kamu bertanya gitu, karena mereka tidak menampilkan emosinya ya. Aku rasa segitu aja dulu ya readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.